Halo para analis, terima kasih telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama gue Juan dan selamat datang di channel asal Analisis. Terkadang gue pribadi tuh sering banget penasaran gimana ya kalau seandainya gue tinggal di rumah bekas terjadinya tragedi. Kira-kira gue kuat gak ya? Kebetulan di komplek tempat gue tinggal sekarang ya, ada satu rumah yang katanya dihuni sama hantu anak kecil yang iseng banget guys. Walau udah gonta-ganti pemilik, sampai sekarang nggak ada satupun orang yang kuat sama sosok hantu anak kecil itu. Nah, di video kali ini gue akan membahas kisah nyata kejadian mengerikan yang terjadi di rumah berhantu. Penasaran kan? Makanya pantau terus video ini karena ceritanya baru saja dimulai. Bagaimana menurut kalian nih? Kalau seandainya dukun-dukun Indonesia yang katanya sakti-sakti itu dikirim ke tempat yang dinobatkan sebagai salah satu rumah yang paling berhantu di Amerika Serikat. Nah, pada awal bulan November tahun 2014 kemarin guys, telah terjadi sesuatu yang mengerikan terhadap seorang pria pada saat dia sedang menginap di rumah yang paling berhantu di Amerika Serikat yang terletak di Villisca, Iowa, Amerika Serikat. Jadi gini guys kronologinya. Kejadian ini terjadi tepatnya pada tanggal 7 November tahun 2014. Dikabarkan bahwa seorang pria yang bernama Robert Stephen Lawson Jr. berumur 37 tahun mengalami kejadian mengerikan yang sampai saat ini tidak diketahui secara pasti bagaimana kronologinya dan siapa pelakunya. Yang jelas, dia hanya mengatakan bahwa dirinya ditusuk oleh sesosok supranatural. Robert sendiri bersama teman-temannya pada saat itu menginap di rumah yang katanya adalah salah satu rumah yang paling berhantu di seantero Amerika Serikat, yang bernama Rumah Kapak Villisca. Tujuannya Robert menginap di situ pada saat itu adalah untuk berlibur dan juga sekaligus mengadakan penyelidikan supranatural atau yang biasa kita sebut sebagai uji nyali ya guys ya. Menurut informasi dari Sheriff Montgomery County yang bernama Joe Samson, Robert pada saat itu sedang tidur sendirian di kamarnya yang terletak di sebelah barat laut. Sedangkan teman-temannya yang lain saat itu sedang berada di luar. Awalnya semuanya baik-baik saja. Nggak ada masalah dan semua sesuai dengan rencana. Sampai tiba-tiba radio komunikasi pun berbunyi. Robert saat itu meminta tolong kepada teman-temannya dan mengatakan bahwa dirinya telah ditusuk. Ya, teman-temannya kaget dong pas dengar informasi kayak gitu. Dan akhirnya mereka langsung menuju ke lokasi kamar Robert beristirahat. Pas mereka sampai di lokasinya itu, mereka menemukan Robert sudah terkapar dengan kondisi dadanya yang tertusuk. Nah, teman-temannya Robert panik tuh dan langsung menelepon 911. Begitu ambulansnya sampai, si Robert langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Sebelum akhirnya dibawa dengan helikopter menuju rumah sakit Creighton University Medical Center di Omaha supaya bisa langsung segera ditangani. Menurut laporan dari pihak kepolisian Montgomery County, insiden itu diperkirakan terjadi pada jam 12.45 malam, yang mana itu adalah perkiraan waktu kejadian dari sebuah insiden mengerikan yang akhirnya membuat rumah itu menjadi berhantu sampai sekarang. Berdasarkan hasil olah TKP-nya pihak kepolisian guys ya, polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda perkelahian atau sejenisnya. Dan setelah pihak kepolisian mengadakan penyelidikan lebih dalam lagi guys, polisi akhirnya memutuskan bahwa Robert menusuk dirinya sendiri. Namun tetap polisi sama sekali tidak berhasil menemukan motif atau maksud dan tujuannya si Robert ini kenapa
dia bisa sampai berani menusuk dirinya sendiri. Akhirnya, penyelidikan mengenai kasus penusukan Robert Stephen Lawson Jr. resmi dihentikan dan kasus pun ditutup. Sampai sekarang, tidak diketahui sama sekali siapa pelakunya dan bagaimana kronologi pastinya, guys. Menurut penuturan dari si sheriff yang bernama Joe Samson tadi ya, sejak dia mulai bertugas pada tahun 2008, dia tidak pernah sama sekali mendapatkan laporan dengan kondisi berbahaya dari rumah berhantu tersebut. Sehingga bagaimanapun juga polisi tetap kekeh dengan pendapatnya bahwa Robert Stephen Lawson Jr. telah menusuk dirinya sendiri. Dan si pemilik rumah yang bernama Martha Lynn menganggap bahwa kejadian ini sangatlah mengecewakan. Emang si Martha Lynn ini tuh pengen publisitas, dia pengen tempatnya terkenal, dia pengen usahanya maju atau bisnisnya berkembang. Tapi dia nggak pengen publisitas dengan jenis seperti ini, guys. Martha Lynn membeli rumah itu dan membuka penginapan itu dengan tujuan agar para pengunjung mau mempelajari sejarah tempat itu dan juga rumah itu. Dan kalaupun sampai ada aktivitas paranormal, maka Martha Lynn menganggap bahwa itu adalah bonus untuk para pengunjung, guys. Berdasarkan informasi yang gue dapetin, guys ya, saat ini Robert Stephen Lawson Jr. sudah pulih sepenuhnya. Namun sayangnya dia memutuskan untuk nggak memperpanjang masalah ini. Dan sayangnya lagi, dia memilih untuk tetap diam. Nah, gimana guys menurut kalian? Apakah yang menimpa Robert ini adalah aktivitas paranormal yang berbahaya? Atau sebenarnya si Robert ini hanya mencari sensasi, namun sayangnya dia kebablasan. Coba deh tulis analisis kalian di kolom komentar ya. Next. Menurut cerita rakyat dari Jepang, Kasa adalah sesosok hantu yang senang sekali memakan manusia. Sedangkan mengutip dari Wikipedia, Kasa itu adalah sesosok yokai yang memangsa dengan cara mengambil tubuh yang sudah meninggal dari makam atau sebelum dikremasi, lalu dimakan. Nah, kisah kali ini dipercaya berawal dari kepindahan pasangan muda ke rumah yang berada di Honolulu, Hawaii. Pada suatu hari, tetangga pasangan muda tersebut mendengar ada keributan besar seperti suara ledakan-ledakan atau juga suara-suara barang dihancurkan. Tetangganya ini mengira di rumah itu telah terjadi insiden kekerasan di dalam rumah tangga. Oleh karena itu, si tetangga langsung menelepon pihak kepolisian setempat untuk melaporkan kecurigaannya. Dan polisi pun dengan sigap langsung meluncur ke lokasi. Sesampainya di sana, polisi pun mengetuk pintu rumah itu. Dan pasangan muda itu keluar. Mereka memang tampak seperti orang yang habis berantem menurut keterangan dari kepolisian. Tapi pasangan muda itu mengaku bahwa mereka tidak sedang berkelahi, tetapi sosok tak kasat matalah yang sedang menyerang mereka tadi. Sehingga apa yang terjadi di rumah tersebut pada hari itu tidak diketahui secara pasti siapa pelakunya dan bagaimana kronologi jelasnya. Pada tahun 1942, lagi-lagi polisi mendapatkan panggilan telepon dari seorang wanita. Wanita tersebut berteriak berkali-kali di telepon, mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin menghilangkan nyawa anak-anaknya. Polisi habis dengar begitu langsung dengan sigap cekatan menuju lokasi lagi. Sesampainya di lokasi kejadian tuh guys, di rumah berhantu tadi. Sampainya polisi di lokasi guys, langsung aja tuh polisi mengetuk pintu rumah itu. Tapi karena nggak ada respon pada saat itu, polisi akhirnya memutuskan untuk memaksa masuk ke dalam rumah itu. Sesampainya di dalam rumah itu, para polisi terkejut dan ngeri banget guys dengan pemandangan yang sedang mereka lihat saat itu. Para polisi mengatakan bahwa
seorang bocah laki-laki yang diperkirakan berumur 10 tahun, serta kedua kakak perempuannya yang berumur sekitar 18 dan 20 tahun, sedang menjerit-jerit tidak karuan di atas sofa. Dan si ibunya sendiri ternyata guys, juga ikut-ikutan menjerit seperti anak-anaknya. Ibu-ibu itu juga berkeliling rumah sambil mengayun-ngayunkan sebuah daun guys ya, sambil menaburkan garam Hawaii ke sekeliling rumah untuk mengusir sosok penunggu rumah tersebut. Si ibu itu mengatakan kepada polisi bahwa anak laki-lakinya telah mencium bau hantu. Iya guys, bau hantu. Bahasa Inggrisnya ghost odor. Serius. Lalu karena ketahuan, hantu itu akhirnya ngamuk dong guys, dan mulai menyerang anak laki-laki itu. Sebelum akhirnya si hantu memutuskan untuk menyerang kedua kakak perempuannya. Anehnya guys, si ibu menganggap bahwa kejadian ini bisa terjadi karena si ayah itu pergi meninggalkan mereka guys. Nah, setelah para polisi berjuang selama 1,5 jam guys, untungnya situasi berhasil ditenangkan. Setelah kejadian mengerikan itu, si ibu pun akhirnya menyerahkan rumah itu ke Kahuna. Sedangkan mereka sekeluarga memutuskan untuk mengungsi ke rumah saudaranya. Nah guys, setelah gue coba gali-gali lagi nih guys informasinya, lagi-lagi nih, gue nggak berhasil menemukan informasi lebih lanjut mengenai kejadian ini. Kecuali ada artikel versi lain yang mengatakan bahwa ketika para polisi itu masuk, para polisi melihat anak-anaknya itu sedang melayang dan dibanting ke arah tembok guys. Sayangnya untuk kisah yang kali ini tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Karena selain dari artikel yang ada di koran itu yang seperti ini, nggak ada lagi petunjuk lain mengenai kisah ini guys. Tampaknya seolah-olah seperti ada yang sedang berusaha menutupi kisah dari rumah itu. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah si ibu itu yang tidak waras karena ditinggal lakinya, atau sebenarnya keluarga itu memang benar-benar diserang oleh sosok yang nggak kelihatan guys? Coba deh tulis analisis kalian di kolom komentar ya. Nah, akhirnya selesai juga pembahasan kali ini. Gimana guys? Kalau insiden yang pertama tadi sih gua rasa ini si Robert Steven Lawson Jr. itu ya guys ya. Kayaknya sih pengen nyari sensasi gitu. Tapi mungkin karena salah perhitungan akhirnya apa yang coba dia bikin itu malah menjadi berbahaya buat dirinya. Makanya si Robert ini panik dan menelepon teman-temannya. Ya, walau emang sih ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa aura di rumah itu berbeda, terutama di lantai 2-nya. Sebenarnya untuk rumah Filiska ini ada kisah lengkapnya sih guys. Mungkin bakal gue bahas di video terpisah aja guys ya. Nah, kalau untuk insiden yang terjadi di rumah Hawaii yang pas tahun 1942 sih, menurut gua mah si ibunya tuh yang kayaknya agak sedikit kurang waras gitu guys. Soalnya si ibu itu mengatakan atau menyalahkan si lakinya atas sesuatu yang mungkin aja sebenarnya nggak menimpa mereka guys. Jadi si ibu itu kayak delusi, halusinasi gitu guys. Kecuali ada bukti bahwa pas polisi itu masuk, kondisi anak-anak itu memang sedang melayang dan sedang dibanting. Nah, kalau sampai ada buktinya guys, maka kemungkinan besar itu adalah ulah dari aktivitas paranormal. Akhir kata, terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.